Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum pulang, Bu Winda? Ini kan sudah waktunya jam pulang sekolah. Belum, Bu. Bu Rini ada waktu nggak? Sekarang. Iya, Bu. Mau ngobrol nih. Boleh sih. Mungkin saya punya waktu 30 menitan ya untuk kita stay di sini. Setelah itu ada kegiatan di rumah, jadi harus segera pulang. Apa nih yang mau Bu Winda bicarakan sama saya? Iya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi, saya ini kebingungan, Bu. Lagi Mm-mm. kebingungan tentang ada salah satu anak murid saya. Eh, jadi dia itu jarang sekali masuk gitu, Bu. Mm-mm. Sering banget bolosnya. Sehingga dia mata pelajaran tuh pasti tertinggal gitu. Jadi saya khawatir itu, dia pasti mengalami ketertinggalan dalam pembelajarannya. Oke. Jadi Bu Winda ingin membicarakan kondisi Bu Winda dalam menghadapi siswa Bu Winda yang sering tidak masuk sekolah gitu ya, atau tidak Iya, Bu. hadir ke sekolah Mhm. gitu ya. Iya, Bu. Kan Bu Winda mau membicarakan kondisi Bu Winda dalam menghadapi siswa yang sering bolos sekolah, gitu ya, Iya, Bu. itu kan? Iya, Nah, betul. sekarang waktu kita kan sangat singkat sekali nih ya Bu Winda. Iya. Apa yang Bu Winda ikan dari percakapan kita kali ini? Iya, Bu. Kan sebentar lagi ini mau asesmen ya, Bu, ya. Jadi itu sangat Hmm, membuat saya, apa ya, kepikiran gitu, Bu. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, saya itu ingin menemukan cara supaya hmm, saya bisa membuat anak ini, termotivasi lagi untuk berangkat ke sekolah, termotivasi lagi untuk belajar, untuk sekolah gitu, Bu. Jadi hmm. ya saya ingin, setidaknya kalau dia sekolah, berarti sedikit demi sedikit dia bisa mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran gitu, Bu. Itu yang saya inginkan. Oke, oke. Jadi Bu Winda ini ingin siswanya lebih termotivasi gitu ya? Lebih Iya, termotivasi untuk berangkat ke sekolah, betul tidak? iya, iya betul, Bu. Jadi saya ingin membuat anak ini mempunyai motivasi yang kuat gitu, Bu, Hmm, buat berangkat ke ya. sekolah, ya buat sekolah gitu, Bu. Hmm. Nah, kalau dari Bu Winda sendiri, eh, siswa yang memiliki motivasi kuat untuk sekolah atau untuk hadir di sekolah itu yang seperti apa? Menurut saya, untuk seorang murid dikatakan dia itu mempunyai motivasi yang kuat untuk berangkat ke sekolah, ya terutama pada rajin. Dia satu rajin, Ya. dua dia semangat gitu, indikatornya ya dia rajin dan semangat untuk berangkat sekolah. Oke, baik. Eee, jika, eee, kalau dilihat dari kondisi siswa Bu Winda saat ini gitu ya, jika ada level 1 sampai dengan 10 gitu ya, menurut Bu Winda, siswa Bu Winda ini ada di level berapa? Menurut Bu Winda ya, menurut Ya, pandangan Bu Winda? kalau saya ingat-ingat nih ya, Mhm, ingat-ingat dengan kondisi yang ada, di level 5 mungkin. Anak ini ada di level 5 kalau ya dengan mhm, teman-temannya dia masih ada di level 5. mhm. Karena jarang Masih sekali, ada Bu. Mhm. oh, masih ada di level 5. Menurut Iya, Bu Lina seperti itu ya. Jadi iya, siswa Bu. masih ada di level 5. Kira-kira di level berapa atau level berapa yang Bu Winda harapkan? Perubahan sampai ke level berapa yang Bu Winda harapkan terhadap siswa ini? Kalau saya lihat dari kondisi saat ini, untuk mencapai misalnya ke level 8 gitu ya, Bu, level 8 apalagi 10 saya belum berani. Jadi, karena saya merasa saya itu udah mengeluarkan beberapa usaha untuk, mendapatkan anak ini buat termotivasi sekolah gitu, Bu. Pertama saya melakukan pendekatan secara personal gitu, di kelas maupun di luar kelas. Nah, saat belajar pun saya suka mendekati dia, saya melihat dari pembelajarannya. Kemudian saat di luar kelas juga saya mendekati, anak ini, ya
untuk ngobrol gitu, untuk mengetahui apa yang terjadi. Bahkan saya merasa saya sudah memberikan perhatian yang lebih buat anak ini dengan cara saya datang ke rumahnya, saya apa ya, mencari tahu gitu Bu. Saya juga bertemu dengan orang tuanya, saya ngobrol. Tapi setelah semua yang saya lalui gitu, dampaknya saya belum merasakan yang signifikan, masih saja apa, motivasi buat sekolahnya itu masih rendah gitu Bu. Nah, kalau ditanya level di 7 pun saya sudah sangat bersyukur dan itu cukup baik menurut saya. Di level 7 saya cukup baik Bu. Dari tadi yang Bu Indah sampaikan ya, yang sudah Bu Indah ceritakan, saya menangkapnya Bu Indah itu sudah melakukan usaha-usaha dengan antusias sekali. Seperti tadi kata Bu Indah melakukan pendekatan, mengajak siswa bicara, kemudian datang berkunjung ke rumahnya. Betul begitu ya Bu Indah? Iya, saya betul seperti dan saya juga merasakan seperti itu. Nah, dengan kondisi yang sudah Bu Winda tadi ceritakan, eh, apakah ada kemungkinan lain ya, yang akan Bu Winda lakukan gitu ketika Bu Winda masuk ke kelas bertemu dengan siswa tersebut? Um, Insya Allah ketemu. Kemungkinan insya Allah ketemu. Nah, yang terpikir oleh saya ketika saya akan bertemu dengan Ananda yang jarang sekali masuk ke sekolah, saya merasa metode belajar mungkin Bu, metode belajar yang akan saya ubah. Jadi di metode belajar ini saya akan mencoba mengubah di metode belajar Bu, karena yang saya harapkan dengan saya mengubah metode belajar ini akan membawa dampak yang positif bagi anak ini. Metode tadi Bu Winda katakan akan merubah metode belajar. Metode belajar apa yang paling tepat digunakan menurut Bu Winda agar siswa ini menjadi lebih senang dan semangat sekolah? Jadi menurut Bu Winda metode yang seperti apa, yang bagaimana yang bisa meningkatkan motivasi siswa Bu Winda ini? Oke, biasanya kan ceramah, kemudian presentasi dan sebagainya. Mungkin karya wisata dan demonstrasi juga bisa kali ya Bu ya. Karya wisata, karena dengan karya wisata teman-teman anak-anak ini akan bertemu, dan kalau bertemu pasti akan banyak ngobrol dan ya apa ya, akan intens gitu mereka, dan diharapkan bisa. Ya, tadi Bu Winda katakan ya, ada beberapa metode yang Bu Winda ungkapkan. Anggaplah kalau ceramah dan diskusi tadi sudah biasa, kata Bu Winda sudah biasa dilakukan kan ya. Bu Winda kasih opsi lagi, ada seperti metode karya wisata dan metode demonstrasi. Ya, kalau dari pilihan-pilihan ini, mana yang menjadi prioritas Bu Winda untuk bisa dilaksanakan secepatnya atau dalam jangka waktu yang dekat ini? Kira-kira metode yang mana? Saya dalam jangka waktu terdekat ini karya wisata Bu. Saya memprioritaskan ke karya wisata ini karena yaitu tadi dengan memprioritaskan ke karya wisata ini saya berharapnya anak ini mempunyai kenangan gitu, mempunyai memori pada saat belajar, sehingga itu yang akan membuat anak ini termotivasi untuk datang ke sekolah lagi, setidaknya ingin bertemu dengan temannya gitu. Mungkin itu Bu. Nah, berarti sudah menentukan metode nih ya, metode karya wisata. Iya, karya wisata. Kapan ya? Kira-kira kapan Bu Winda bisa melaksanakan metode ini? Besok, bahkan besok pun harusnya bisa ya Bu, karena kan tematik ini setiap hari ya Bu ya. Setiap hari tematik ini.
Saya bisa mengambil topik apa, kemudian, eee, PTS juga sudah dekat, jadi ya minggu ini harus bisa. Jadi saya harus mencari topiknya apa, kemudian saya, pakai metode belajar karya wisata ini. Oke. Berarti sudah menentukan dan dalam minggu ini ya Bu Winda menyatakan dalam minggu ini mungkin bisa melaksanakan metode karya wisata. Kira-kira siapa yang Bu Winda butuhkan gitu ya dalam membantu Bu Winda mempersiapkan segala sesuatunya. Bu Eti. Bu Eti saya rasa bisa membantu saya untuk melaksanakan rencana ini karena kan Bu Eti ini guru senior, jadi Bu Eti ini tahu lah ya tempat-tempat yang nyaman gitu, yang tepat untuk mengadakan pembelajaran karya wisata. Terus selain itu saya juga bisa nih bertanya kepada orang tua murid karena kan sekolah kita kan nggak jauh-jauh ya dari lingkungan sekitar. Jadi Ya. saya bisa bertanya kepada orang tua murid yang ada di lingkungan sekitar. Mereka pasti jauh lebih tahu tempat yang nyaman untuk kita belajar. Oke, Bu Winda. Gak terasa nih ternyata waktu kita sudah berjalan dari tadi berbincang-bincang gitu ya. Dari perbincangan awal sampai sekarang ini. Apa yang Bu Winda dapatkan dari pembicaraan? Uh, Justru itu saya mau terima kasih Bu. Karena di awal saya itu hanya fokus pada kekhawatiran saya karena anak ini tidak masuk. Bagaimana kalau dia tertinggal, bagaimana kalau dia kebingungan pas nanti ujian kayak gitu. Jadi saya fokus ke situ aja. Di awal saya benar-benar nggak punya gambaran gitu. Tapi setelah ngobrol sama Bu Rini, jadinya saya apa ya, ya tercerahkan gitu Bu. Saya mendapatkan saya mendapatkan solusi. Jadi lebih jelas. Ternyata ada gitu solusi yang lebih efektif, cara yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan saya. Oke. Malah sekarang saya nih yang merasa penasaran nih sepertinya. Oh Nanti gitu. akan seperti bagaimana metode yang Bu Winda terapkan di kelas itu. Wah, saya juga antusias Mudah-mudahan, nih Bu. nah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya Bu Winda. Dengan senang hati Bu. Nah, kita bisa sharing lagi nih. Mudah-mudahan nanti hasilnya seperti apa, tolong di-share ke saya ya. Siap Bu. Jadi kita ketemu lagi ya Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Oke Bu Winda, karena waktu juga saya udah harus segera ditunggu di rumah ini. Sudah jadwalnya pulang sekolah. Bu Winda masih ada jam atau? Enggak, saya juga udah pulang Bu. Oh, berarti bisa mau pulang bareng saya atau bagaimana? Aduh, kosong nih Bu nih. Boleh ya Bu ya, saya ikut ya Bu Boleh. ya, searahkan. Ayo, silakan. Asik. Ya, Iya, makasih ya Bu ya. Ya ya udah, sama-sama. Ayo. ya udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rini. Apa kabar? Siang. Alhamdulillah baik Bu. Seperti ada sesuatu nih. Apa ada yang sedang dipikirkan nih Bu Rini? Ya, sejujurnya iya Bu, saya tuh sekarang sedang memikirkan sesuatu, sedang tegang lah gitu ya Bu. Karena ada beberapa tantangan nih yang sedang saya hadapi, eh, dan membuat saya tuh harus bisa segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wah, begitu ya. Apa Mm-mm. ada yang mau dibicarakan nih berdua? Boleh, boleh Bu. Ibu ada waktu nggak sekarang? Saya ada setengah jaman untuk jeda. Saya ada jeda setengah jaman untuk belajar ke sesi selanjutnya. Ke perpustakaan aja kali ya Bu ya, biar lebih nyaman gitu Bu. Boleh Bu, boleh. Ayo. Ya udah, Eh, yuk Lebih kita enak ke ya bicaranya perpustakaan Bu. ya. 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 Jangan lupa bawa camilan deh. Oke. Oke. Nah, Ibu Rini, kita kan sudah di Mm-mm. perpustakaan nih, udah nyaman. Bu Rini juga Mm-mm. eh, sudah ada di sini. Nah,
kita kan punya waktunya ya tadi sudah disampaikan hanya setengah jam, kurang lebih Iya, Bu. setengah jam. Dari pembicaraan kita, apa yang ingin Bu Rini dapatkan? Dari pembicaraan ini saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi bagaimana menemukan cara gitu Bu untuk Mhm, meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum. Karena yang selama ini saya alami, saya tuh selalu merasakan setiap saya presentasi itu selalu kesulitan dalam menyampaikan materi-materi gitu Bu. oke. Kalau dalam meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum, menurut Bu Rini, suatu presentasi itu dikatakan meningkat apabila bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu, eh, presentasi yang meningkat itu presentasi yang dilakukannya lancar, tanpa gugup-gugup, tanpa terhenti-henti gitu ya Bu. Dan tentunya dengan percaya diri. Mungkin seperti itu Oke, presentasi yang menurut saya eh, meningkat atau bagus lah gitu ya. Tolak ukurnya mungkin seperti itu. oke, oke. Nah, kalau untuk kesulitan yang tadi Hmm, disampaikan, ya. apa yang membuat Bu Rini kesulitan presentasi di depan umum? Yang membuat saya kesulitan presentasi di depan umum itu biasanya saya tuh merasa gugup. Gugupnya itu karena eh, mungkin penguasaan materi saya juga yang belum luas. Terus saya kadang juga lupa akan kata-kata dalam menyampaikan, maksudnya kata-kata dalam presentasi itu lupa untuk disampaikan gitu. Itu mungkin yang membuat saya Oke. gugup, Bu. Nah, pada saat itu apa yang Bu Rini rasakan? Kalau yang saya rasakan tentunya adalah takut. Takut, malu, mungkin betul. Kalau takut, takut materi yang saya sampaikan tidak selesai. Takut apa yang saya sampaikan tidak bisa diterima audiens. Terus eh, takut juga apa ya? Pokoknya eh, takut dan malu lah gitu ya. Kemudian semuanya itu akhirnya bersatu makin membuat saya gugup. Nah, sudah sampai situ tuh, gugup karena perasaan tadi. Gitu, Bu. Gitu ya. Oke, nah kalau selama ini bagaimana cara Bu Rini menghadapi rasa ketakutan yang terjadi saat itu? Kalau selama ini cara menghadapinya ya, yang sudah berkali-kali saya rasakan saat terjadi seperti itu, saya biasanya suka ngeredam diri sendiri, berdiam diri sambil, tapi pikiran sambil mikir Bu, sambil Bayangin. mikir ngebayangin materi apa lagi ini yang harus disampaikan, inget-inget materi. Jadi berdiam dulu sebentar sambil di otak tuh mikir-mikir materi mana yang harus disampaikan selanjutnya. Seperti itu kadang biasanya ya Bu, biasanya seperti itu saat saya dalam kondisi yang tadi itu. Oke, baik Bu Rini. Dari cerita yang barusan Bu Rini sampaikan dan jelaskan, saya menangkap ada beberapa kondisi yang Bu Rini hadapi dan Bu Rini rasakan. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut apa yang Bu Rini inginkan, yang paling diinginkan Bu Rini saat presentasi di depan umum? Yang saya paling harapkan saat presentasi di depan umum, saya ingin tampil lebih percaya diri, lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan, terutama mengenai materi yang akan saya berikan kepada audiens yang menerimanya. Itu, Ibu. Oke, kalau untuk rasa percaya diri
yang dirasakan Bu Rini kalau ditingkatkan ya Bu ya, Mhm. antara level gitu, kita ngomongin level nih. Kalau antara level 1 sampai 10, rasa percaya diri yang keluar dari Bu Rini pada saat presentasi di depan umum ada di level berapa Bu? Kalau yang saya rasa, tingkat kepercayaan diri saya mungkin masih di angka 6 kali ya Bu. Walaupun tapi bisa jadi begini Bu, bisa jadi berubah-ubah. Di Mhm, awal bisa agak tinggi, tapi mhm, setelah berjalan karena kondisi gugup dan segala macam, heeh. menurunlah itu si kondisi si level itu tuh langsung menurun di tengahnya jalan. Tapi kalau mungkin di rata-rata posisi mungkin masih di level 6 lah Bu. Gitu. Level, oke. Nah, untuk meningkatkan kira-kira ya, Mm-mm. mau dirubah setelah kita berbicara dari sini pada pertemuan kita ini nih, kira-kira ingin merubah ke level berapa? Kalau untuk sekarang, untuk jangka waktu dekat, mungkin kalau level terlalu tinggi juga tidak ini ya, ya minimal ada di 8 mungkin Bu saya. Sepertinya kalau percaya diri udah di angka 8 mungkin lebih lebih gimana gitu ya. Nggak akan Oke, minta yang tinggi-tinggi dulu deh, naiknya biar bertahap aja dulu gitu. oke. Di level 8 itu yang diharapkan, Bu Mm-mm. Rini. Ada nggak rencana untuk membuat level ini, level 6 dirubah menjadi level 8? Apa ada rencana untuk, apa sudah ada rencana gitu Bu, dalam Mungkin meningkatkan rasa percaya diri ini? untuk meningkatkan rasa percaya diri ini mungkin yang saya persiapkan yaitu mungkin bisa jadi mempersiapkan materi yang utama. Jadi saya akan coba mempersiapkan materi, kemudian kalau materinya sudah bagus, sudah baik, mungkin dari situ akan mencoba untuk berlatih sendiri dulu mungkin Bu, berlatih sendiri di depan cermin atau bagaimana. Atau kalau sudah dari situ mungkin kalau sudah ada tingkat kepercayaan dirinya udah mulai agak naik, mungkin saya coba untuk apa namanya eh, menyampaikan gitu ya, mempresentasikan di depan teman-teman dulu di sekolah. Karena kendala saya tuh Hmm, kalau di sekolah dengan beberapa orang iya. masih nyaman, Oh gitu. masih dalam kondisi yang nyaman lah gitu ya. Iya. Tapi setelah keluar dengan Mhm. kondisi apa namanya audiens yang lebih banyak, muncul di situ permasalahannya. Oh Jadi gitu. mungkin itu Bu, usaha-usaha yang akan dilakukan mungkin pertama tadi menyampaikan materi, bukan menyampaikan, menyiapkan materi, Oke. kemudian mencoba berlatih kepada diri sendiri dulu, mungkin di depan cermin atau juga bisa berlatih dengan teman-teman sejawat. Itu mungkin Bu. Oke, baik Bu Rini. Jadi ada beberapa pilihan ya. Ada malah jadi Iya. banyak nih dikembangkan oleh Bu Rini. Ada beberapa pilihan tadi, ada menyiapkan materi dengan Hmm. lebih baik, kemudian Iya. berlatih di depan teman-teman, kemudian depan cermin itu. Kemudian dari 3 ini, dari pilihan-pilihan yang tadi sudah disampaikan. Mm-mm. Dalam waktu terdekat ini, bagian mana nih, eee, apa, pilihan yang mana yang paling diprioritaskan oleh Bu Rini, maaf, yang Mm-mm. bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Prioritas. Kalau menurut saya mungkin prioritas yang bisa saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini menyiapkan materi dulu kali ya Bu. Menyiapkan materi sebaik-baiknya. Itu mungkin yang akan menjadi prioritas saya. Oke. Apa strategi dalam menyiapkan materi yang lebih baik yang Ibu Rini maksud? Strategi menyiapkan materi yang lebih baik. Mungkin saya akan coba
mencari materi itu bervariasi, beragam mungkin ya Bu. Ya, Mungkin cari dari media-media sosial gitu. Pokoknya diusahakan materi-materi itu bervariasi. Setelah materi siap, mungkin nanti dicoba untuk dibuat dalam slide-slide yang menarik. Uh, oke. jadi tidak monoton gitu ya Bu. Biasanya kan kita juga audien kalau bentuk slide-nya monoton suka males gitu ngelihatnya ya. Mudah-mudahan saya bisa apa namanya tadi membuat apa namanya setelah materi sempurna baik bisa dibuat slide Slide. yang lebih menarik gitu ya Mhm. kali ya Bu agar bisa menarik minat dari audiens tersebut. Itu Oke, oke. mungkin Bu. Oke, dari yang barusan Ibu Rini jelaskan, ada Mm-mm. langkah untuk memprioritaskan dalam menyiapkan materi yang lebih baik. Dan Iya. ini menurut saya langkah yang tepat. Bagaimana menurut Bu Rini? Menurut saya juga itu sepertinya adalah langkah yang paling tepat deh Bu. Menyiapkan materi dulu, menyiapkan materi yang baik maksudnya yang lebih baik gitu. Oke, Bu Rini, dari Mm-mm. yang tadi sudah didapatkan nih dari pembicaraan kita, kapan Mm-mm. nih mau direalisasikan rencana-rencana tadi Oh, itu? rencananya mungkin bisa secepatnya ya Bu. Mungkin besok udah mulai bisa saya persiapkan presentasinya, mulai bisa dipersiapkan karena kebetulan juga dalam jangka waktu dekat ini hari Sabtu ada presentasi. Jadi besok nanti saya sudah mulai bisa persiapkan. Oke, kalau untuk yang membantu Bu Rini, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Rini dalam mewujudkan realisasi ini? Kalau yang membantu saya mungkin saya akan minta bantuan teman-teman di sekolah dulu mungkin ya Bu, teman-teman sejawat, tapi terutama saya akan minta bantuan kepada senior. Kebetulan di sekolah ada senior, beliau itu orangnya memiliki wawasan yang luas, memang Pak Sartono namanya. Kemudian dia juga aktif di KKG, saya bisa sharing ilmunya dalam dia menyampaikan materi nanti di KKG. Terus dia juga orangnya sangat komunikatif. Mungkin saya bisa minta bantuan beliau dulu. Oke Bu Rini, dari rencana yang dari tadi kita bicarakan nih, kalau arah kita udah ke kanan, ke kiri, depan, belakang, timur, ke barat. Oke, ada nggak inti yang bisa Ibu Rini dapatkan? Ada hal yang bisa didapatkan nggak dari pembicaraan kita ini? Inti yang bisa saya dapatkan, alhamdulillah Bu, ternyata setelah membicarakan ini dengan Bu Winda, saya langsung dapat solusi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri saya, yaitu dengan apa menyiapkan materi-materi yang lebih baik. Alhamdulillah sekali, tadinya yang saya tuh masih bingung, tegang, harus bagaimana menyelesaikan, harus bagaimana mencari solusi, tapi setelah berbicara dengan Bu Indah kali ini, langsung dapat solusi, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu sebelumnya. Ah, sama-sama. Gitu. Oke, oke Bu Rini. Dari tadi pembicaraan kita nih dari awal sampai akhir, alhamdulillah tadi saya menangkap bahwa kalau sudah ada inti yang didapatkan ya Bu ya, begitu? Ya, alhamdulillah Bu, ternyata dengan pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusi yang tadi awalnya saya katakan saya masih tegang, nggak tahu harus bagaimana, solusi apa yang harus didapatkan, yang harus saya lakukan. Tapi setelah bicara dengan Bu Linda, saya sudah mendapatkan solusinya, solusi terbaik langsung ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Linda Wah, sebelumnya. sama-sama nih Bu Rini. Ibu Rini, ternyata waktu kita jeda istirahat saya sudah hampir habis nih Bu. Sesi belajar Hmm. saya harus masuk ke kelas. Kita akhiri sesi pembicaraan kita kali ini ya. Ya, Dan saya tunggu kabar nih dari Bu Rini kan Sabtu besok ya Bu ya. Saya tunggu insya kabar Allah. nih dari Bu Rini ini sebagai hasil tindak lanjut dari percakapan kita ini.
Baik Bu Indah, insya Allah ya. Nanti saya telepon deh Bu Indah, Asik. atau saya WA ya. Siap, ada nomor telepon saya kan? Ya ada, insya Allah nanti saya Iya, telepon. mari Bu Rini. Bu Rini ada jam kelas lagi? Oh sudah tidak ada saya mau Bu. Oh, sudah tidak Jadi ada. bisa Wah, ya sudah. Kalau begitu saya pamit duluan, saya ke kelas duluan ya Bu ya. nah, ya siap. Ya, Mantap. mari Ibu jangan lupa kabarin saya. Siap Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.